kalau masih ada sekat-sekat bagi manusia untuk tinggal di bumi ini, bahwa jika ada bantuan kemanusiaan masih dilarang di muka bumi ini, berarti kita tidak punya kemanusiaan di situ. Masjid suci, tanah suci, umat Islam, Masjidil Aqsa. Maka ini bukan hanya tanggung jawab saudara-saudara kita di Palestina, tapi ini tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Kali ini banyak para pemikir, analis yang ingin menaikkan level ini. Nggak lagi kita bicara boykot, tapi let's cancel them. Write them off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birruh, biddam, nafdi kaya aqsa. Masya Allah. Ada lagi lagu barunya. Julid, julid, fisabilillah sekarang juga. Tambah lagi. Boykot, boykot. Fisabilillah sekarang juga. Kalau belum ditambah cancel ya. More than boycott ya. Nah nanti dijelaskan kenapa cancel. Fisabilillah sekarang juga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasiril mujahidin wa mudhillil mustakbirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an-nabiyyil mujahidis syahid. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Setelah frustrasi tidak berhasil menemukan dan memberantas kelompok perlawanan di Gaza, terutama Hamas yang paling mereka benci, mereka kemudian menculik rakyat sipil, ditelanjangi, difoto, dianiaya, katanya inilah Hamas. Anak-anak dibantai di depan ibunya, di depan orang tuanya. Eskalasi naik sampai 40%. Masyarakat dunia sama sekali tidak didengarkan oleh makhluk yang konon lebih hina dari binatang ini. Kenapa? Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Karena ada gen yang Allah informasikan kepada kita semua bahwa gen orang ini adalah gen sombong sesombong-sombongnya. Dan tidak ada garis keturunan sampai kepada Nabi Musa dan Isa. Secara ideologis tentunya. Apa yang terjadi pada hari ini? Mereka membuat banjir. Khususnya di perbatasan antara Gaza Utara dengan Gaza Tengah. Di situ ada namanya Wadi Gaza. Ada danau atau selokan atau kali Gaza. Kadang dikeringkan dan kadang dibanjirkan karena mereka yang memegang hulunya. Kita lihat bagaimana orang-orang menggendong bayinya yang sudah dikafani sambil berjalan di atas banjir. Tidak ada manusia yang sejahat mereka ini. Dan takdirnya, Amerika yang konon pernah bikin proposal Trump Peace Plan, omong kosong besar. Jangan pernah percaya lagi pada PBB. Jangan pernah berharap lagi pada PBB. Bahkan saya meragukan kelompok apapun namanya, selama di situ adalah para penguasa yang berbicara. Karena apa yang mereka kerjakan sampai hari ini
Sudah 75 tahun tidak ada solusi kecuali Palestina, Gaza hanya jadi komoditas politik. Hanya jadi dagangan politik bagi pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, hatta di sebagian negara pemimpinnya Muslim. Jadi siapa yang harus bergerak? Anda tahu kondisinya hari ini. Saya gambarkan begini. Ada satu kampung dimasuki oleh sekelompok bandit perampok bersenjata. Mereka masuk ke dalam kampung menembaki rakyat sipilnya. Mengambil uangnya, mengambil hartanya, yang melawan ditembak. Rumah mereka akan dirampas, tanah mereka juga akan diambil sepenuhnya. Ada perlawanan. Tapi tidak seimbang. Tapi terus melawan. Apa yang Anda lakukan saat ini? Udah tahu kampung tersebut lagi dirampok. Datang bawa makanan. Bermanfaat nggak? Bermanfaat insya Allah. Tapi tepat nggak? Ada kampung lagi dibantai habis-habisan, mau dirampok, Anda datang bawa obat-obatan, kasihan, dirawat gitu ya. Tepat nggak kira-kira? Tapi itulah yang terjadi saat ini. Dan mungkin itu yang paling ringan yang bisa kita lakukan. Itu pun untuk memasukkan makanan dan obat-obatan harus minta izin sama si penjajah lagi. Dan temannya si penjajah. Terus, tahu nggak apa yang sedang kita lakukan sekarang? Menonton sambil berderai air mata. Bermanfaat nggak? Mungkin bermanfaat. Oh, ada saudara saya di luar. Tapi tepat nggak? Jangankan di utara, yang di selatan saja masih banyak orang-orang yang tidak dapat bantuan barang satu botol air minum pun. Sampai hari ini. Mereka harus menyuling air laut. Mereka harus menyuling air hujan untuk bisa dapat minuman. Tapi paling sering mereka harus meminum air yang tidak layak untuk minum. Berapa banyak anak-anak yatim di sana yang mengais sampah untuk bisa mendapatkan makanan. Dan perihnya lagi, tidak tahu kepada siapa. Harus meminta, harus merengek dan menangis. Apakah manusia memperlakukan ini semua? Dan di mana rasa kemanusiaan pada hari ini? Inilah kondisi terakhir. Yang eskalasinya naik sampai 40% itu. Tapi sampai hari ini, kita udah bilang, saya udah unjuk rasa, saya udah donasi. Oke, bermanfaat, tapi belum tepat. Lalu di mana Muslim terbesar sedunia itu? Apa yang dilakukan oleh masyarakat Muslim terbesar sedunia itu yang sekarang ada di sini? Geram rasanya saya. Dan insya Allah kita harus melakukan hal-hal besar. Dan berani melakukan hal besar. Dan kita tidak pernah serahkan lagi urusan Palestina ini kepada penguasa-penguasa yang telah tersandra dan menjual Palestina untuk kepentingan politiknya. Saatnya masyarakat, people power, bersatu dengan global people power, kita hancurkan penjajah yang satu ini. Sudah saatnya global people power bersatu yang kita gerakkan dari Indonesia untuk menghentikan penjajah yang satu ini demi perdamaian yang abadi. Dan kita tidak akan lelah dan kita tidak akan berhenti sampai Palestina merdeka, sampai Baitul Maqdis bersih suci dari yang najis, sampai Al-Aqsa sepenuhnya kita kuasai dan kita sujud di sana dan leher kita tegak, tidak perlu minta izin sama keturunan kera dan babi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga wudhu kita. Karena sebentar lagi kita akan sholat di sana. Alhamdulillah,
pada malam hari ini kita semangati terus. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan tamu istimewa kita dari New Zealand, Dr. Reza Abdul Jabbar, nanti tolong perkenalkan istrinya, saya belum, udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah berbahagia sekali, saya udah kontak-kontak sama beliau. Kebetulan pas lagi di Jakarta langsung disamber sama tim, ya. Dan alhamdulillah bisa datang pada malam hari ini. Dr. Reza dan istri sekarang mendedikasikan diri hidup dan dakwahnya serta perjuangan untuk agamanya di New Zealand. Aktivitasnya cukup banyak. Sekarang insya Allah ini lebih luas lagi di Indonesia. Beliau di peternakan, kalau pernah lihat di YouTube ya, bagaimana orang Indonesia punya peternakan besar di New Zealand, nah ini dia orangnya. Aslinya orang Pontianak, dosen juga di New Zealand, bergerak juga bersama majelis ulama di New Zealand, dan tetap keliling, insya Allah keliling New Zealand dan keliling Australia, sampai ke Indonesia dan mudah-mudahan ke Eropa, membawa Islam kita. Nah mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan pencerahan. Assalamualaikum Dr. Reza. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum Sayyidah Khadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gurunda kita semua ya. Alhamdulillah. Insya Allah senang sekali pada malam hari ini bisa apa istilahnya, satu frame. Tapi dengan suasana yang jauh berbeda dengan dulu ya. Dulu namanya kalau nggak salah Ibu Peggy gitu. Saya dulu pernah kenal dalam satu acara di TV. Kalau lagi subuh kadang-kadang gitu ya. Nah sekarang Sayyidah Khadijah insya Allah bersama Dr. Reza pada malam hari ini akan berbagi bersama kita. Sekilas dulu, apa yang Anda merasakan setelah melihat peristiwa Gaza pada hari ini, Dokter? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Suatu kesedihan yang luar biasa ya Ustaz. Subhanallah. Hati kita berderai. Pecah rasanya hati kita. Dan kata-kata nggak cukup gitu ya untuk bisa memberikan kita enough vocabulary. Kosakatanya nggak cukup. Berbagai rasa yang rasanya ini rasa sungguh dalam, subhanallah. Tentu di dalam akidah kita, innamal mu'minuna al-ikhwah. Ini bukan main-main ya ketika kita paham betul bahwa setiap muslim, setiap mukmin itu bersaudara gitu ya. Kita lihat pembantaian dalam bentuk yang sangat keji, sangat keji. Mungkin sejarah modern dunia belum pernah melihat kebrutalan dalam scale ini. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Allah itiklan ya Rabb. Belum terlihat seperti ini sebelumnya ya. Ya, sejatinya kita tahu Ustaz. Ini 7 Oktober ini pembuka, tapi kita semua paham ini bukan hanya ini aja, ini ada puluhan agresi bahkan ratusan agresi sebelumnya dari 1897 ketika the founder of Zionism itu memulai semua ini gitu. Kita semua paham. Kalau nggak salah, mungkin 900 lebih ini, 900 lebih agresi yang terjadi di dalamnya. Itu kan kami. Ya, bisa dikatakan sekarang pembantaian mereka dalam tempo 40 hari itu lebih cepat daripada pembantaian kemanusiaan di Irak selama 2 tahun. Jadi dari sisi kecepatannya, ini sangat-sangat bersejarah. Kecepatan pembantaian jumlah orang. Jadi sebagian kami melihat ini dari begini, ini suatu pukulan telak buat Zionist apartheid regime. Ya, Zionist apartheid regime. Kami lebih memilih perkataan ini untuk menggambarkan rezim penjajah ini.
Kalau orang Gaza menyebutnya as-Sohayinat an-Naziyah. Jadi Yahudi Nazi gitu. Ya. Jadi Zionist Sorry. apartheid regime ini, Zionis Nazi maksud saya. ya, ini mereka ini melihat 7 Oktober ini sebagai suatu kejadian yang sangat memalukan bagi mereka. Ya. Jadi kalau bicara tadi kecepatan, presisi, tentu ini sebuah bahasa kita cover up gitu ya. Sebuah tameng, pelindung, topeng demi menyelamatkan muka mereka mungkin. Karena sejatinya ini bukanlah perang. Kalau kami di dalam ada namanya PSNI, di New Zealand adanya PSNI, Palestine Solidarity National Network, ya semacam network ya, yang mana orang-orang New Zealand sendiri itu turun ke jalanan gitu ya, dengan mengatakan dan mengecam perbuatan agresi genocide yang terjadi di Gaza. Yang kita perhatikan, kejadian ini telah membuka mata dunia. Dan Zionis sendiri merasa suatu perlawanan hebat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan kita tidak katakan perang. Kenapa tidak kita katakan perang? Karena perang itu sejatinya negara dengan negara, sesuatu yang equal in power. Iya. Ini nggak ada equalnya gitu ya. Kalau ada bahasa kita ada Navy, ada Air Force, ada Army to Army. Ini kan sungguh suatu, kalau bahasa kita, sesuatu yang sangat memalukan bagi Zionis ketika mereka mengatakan semua weaponry of the latest sophistication ada di dia. Semua persenjataan terlengkap dalam hitungan manusia, mereka merasa punya itu gitu kan. Tapi apakah pantas, at least sebagai manusia gitu ya, ini tentu dalam sisi pandangan orang-orang yang berada di barat ya, apakah pantas senjata tersebut digunakan terhadap warga sipil, wanita, anak-anak, sekolahan, rumah sakit, tempat pengungsian. Jadi tidak ada hari, bahkan kita katakan tidak ada 1 jam pun di mana international law tidak ditabrak atau tidak di-violate oleh Zionist apartheid regime. Sayangnya sekarang ini Amerika pun ikut-ikut memveto lagi gencatan senjata yang terbaru. Subhanallah. Apa pendapat antum ini? Kita melihatnya begini, Ustaz. Amerika sendiri sejatinya jenuh dengan keadaan ini gitu. Cuman politik luar negeri Amerika sendiri yang kalau bahasa kita dalam tanda kutip memaksa mereka seolah ada suatu loyalitas tak terbatas. Ya. Yeah. Dan kita tidak pernah melihat satu administration daripada American government pun yang tidak pro Zionist regime. Nah, ini yang sekarang kita sering lihat, bahkan politisi Amerika sendiri pun di Kongres, di Senat, ini menyuarakan ini gitu ya. Sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Artinya suaranya lebih lantang hari ini perihal ini. Jadi kalau kita bicara Amerika, kita bicara warga sipil Amerika yang sekarang jumlahnya jutaan di setiap states in America turun ke jalan Free Palestine. Ya. Dan ini sesuatu yang dalam dunia barat ini sesuatu yang menjadi momok hebat ya. Ketika setiap negara, Eropa, Amerika, ya Australia, ya semuanya, semua negara itu turun ke jalan, ini berarti maknanya apa? Maknanya foreign policy atau politik luar negeri Amerika yang selalu pro-Zionis ini sekarang terhadang. Terhadang dalam arti kata bahwa tidak lagi diterima dan masyarakat sudah tahu bahwa ini adalah suatu kejahatan keji, ya. Suatu kezaliman luar biasa yang mana sebagian warga negara ini menjadi malu gitu ya. Dan itu langkah awal. Tentu masih banyak langkah-langkah lain yang mesti kita lakukan. Jadi rupanya Amerika ini
memveto gencatan senjata karena dianggap memberikan kesempatan bagi Hamas untuk siap-siap menyerang lagi. Jadi dia nggak mau kasih kesempatan Hamas dan kelompok perlawanan yang ada untuk bernafas. Kenapa? Karena mereka punya target, pokoknya militerisme di Gaza harus habis dan insya Allah itu mustahil dan akan bertambah kuat. Karena jumlah mereka akan kaget kalau diketahui berapa yang sesungguhnya. Apalagi kalau kita tambah pasukan Nabi Sulaiman dari kalangan jinnya yang belum mereka hitung ya. Apalagi kalau diturunkan pasukan malaikat yang Allah janjikan ya. Ya, padahal pasukan burungnya aja masih ada tuh. Dan pasukan semutnya Nabi Sulaiman di bumi itu masih ada. Intelijennya, jangan takut. Termasuk serangga-serangganya, Allahu Akbar. Jadi semangat ya. Nah sekarang kepada Sayyidah Khadijah nih. Bantuan kemanusiaan. Gimana kondisi bantuan kemanusiaan sekarang? Dan seperti apa nih seharusnya kita berbuat? Syukran Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, sebagai bagian dari Kingmaker malam hari ini dan juga sebagai murid yang alhamdulillah belajar banyak dari UBN, khususnya urusan Palestina. Teteh secara pribadi dan tentu kita semua sebagai kaum muslimin berada pada satu titik di mana Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan pertolongan yang besar sesungguhnya bagi kita. Untuk apa? Untuk terbuka mata, hati, pikiran yang menjadi jalan masuknya kekuatan iman dan takwa untuk menyadari bahwa apa yang terjadi di Palestina, khususnya yang hari ini kita lihat di jalur Gaza, bukanlah persoalan hanya saudara-saudara kita di jalur Gaza, apalagi jika ini hanya dijadikan persoalan yang terus-menerus menyebut tentang kelompok perjuangan, Brigade Al-Qassam, dan khususnya dari kelompok perlawanan pembebas Palestina, insya Allah, yaitu Hamas. Tapi apa yang dilakukan oleh Brigade Al-Qassam bersama payung besarnya yaitu Hamas, sesungguhnya apa yang harus dikerjakan oleh kaum muslimin, yaitu berjuang mempertahankan tanah tempat tinggal yang memang Allah berikan sebagai harta. Dan di dalam Islam setiap kaum muslimin harus membela harta yang telah dititipkan Allah kepadanya. Terlebih lagi bagi saudara-saudara kita di Palestina, tanah yang mereka injak sebagai tempat tinggal adalah tanah yang Allah berkahi dan di atasnya terdapat masjid suci, tanah suci umat Islam, Masjidil Aqsa. Maka ini bukan hanya tanggung jawab saudara-saudara kita di Palestina, tapi ini tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Yang senantiasa teteh ingat yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Bakhtiar Nasir, adalah sumpah kita bahwa kita akan terus berada dalam barisan menjemput hari yang telah dijanjikan Allah, yaitu kemenangan kaum muslimin atas Masjidil Aqsa. Apa yang kita mesti kerjakan dalam menyambut hari kemenangan itu? Tentu yang paling pertama adalah terus memperkokoh iman dan takwa kita, karena Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tanah Palestina ini adalah a journey of akidah. Ini perjalanan akidah kita sebagai kaum muslimin. Mengapa disebut sebagai perjalanan akidah? Karena Nabi SAW telah menyebut ketika ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, masjid pertama di muka bumi ini yang mana? Nabi SAW menyebutkan itu adalah Masjidil Haram. Dan adakah setelahnya? Masjidil Aqsa, jaraknya hanya 40 tahun. Artinya Masjidil Aqsa itu ada dalam perjalanan seluruh Nabi dan Rasul kita. Tentu yang tercinta baginda Rasulullah SAW, di mana Isra dan Mi'raj terjadi di sana. Maka yang UBN tanyakan,
tentang bantuan kemanusiaan dan apa yang sebenarnya kita harus lakukan. Yang paling pertama, dan ini pelajaran besar dari beliau yang terus Teteh pegang ya, bahwa kita harus terus menjaga perjalanan akidah kita kepada tanah Palestina ini dengan terus bertolabul ilmi, memahami perjalanan panjang Baitul Maqdis yang terus berada dalam pusaran peradaban dunia dari masa ke masa, dari perjalanan seluruh nabi dan rasul kita, sejarah perjalanan peradaban manusia dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, Assyria, Sumeria, dari peradaban Persia, peradaban Yunani, peradaban Romawi, terus berjalan sampai masa Rasulullah SAW, sampai masa Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan Islam, Turki Utsmaniyah dan seterusnya, sampai keadaan kita hari ini. Maka teruslah ada bersama beliau, ambillah terus ilmunya, sehingga iman dan takwa kita bertambah-tambah dari pembelajaran besar yang kita lihat daripada saudara-saudara kita di Palestina, khususnya hari ini di jalur Gaza. Yang kedua tentu mengingatkan diri kita tentang doa, dan doa. Janganlah lagi pernah terlepas dari lafaz doa-doa kita. Janganlah pernah lagi kita banyak meminta dan memohon, tapi kita tidak memohon untuk tanah suci kita. Janganlah lagi kita berdoa untuk diri kita, anak-anak, keluarga-keluarga kita, tapi kita lupa dengan keluarga-keluarga kita di garis depan. Keluarga-keluarga kita yang sesungguhnya mewakili kita sebagai kaum muslimin yang hari ini terpenjara oleh berbagai macam keadaan, kesepakatan-kesepakatan dunia yang sebetulnya memenjarakan diri kita. Dan ternyata yang merdeka adalah saudara-saudara kita di Palestina, yang merdeka adalah saudara-saudara kita khususnya di jalur Gaza, yang apapun yang mereka alami, bagaimanapun pedih-perihnya perjuangan yang harus dilewati, seberapa banyak pun kehilangan yang mereka hadapi, tapi mereka berdiri untuk melawan kezaliman, melawan penjajahan, melawan kaum yang akan menghancurkan tanah suci kaum muslimin. Bukankah kita menyaksikan bahwa ketika mereka memindahkan ibu kota ke Yerusalem dari Tel Aviv, dan kemudian kroninya sekutunya Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya, pada acara ketika mereka meluncurkan kedutaan besar Amerika Serikat hari itu, kita melihat sebuah lukisan besar yang mereka pajang dan pampang, dan itu bisa disaksikan oleh dunia. Dan di lukisan kota Yerusalem sudah tidak ada lagi titik Masjidil Aqsa. Sudah jelas apa yang mereka akan lakukan. Maka doa terus kita ketuk langit dengan keyakinan kemenangan itu telah Allah persiapkan. Yang ketiga yang hari ini Ustadz Bakhtiar Nasir ingatkan kepada kita dan ditambahkan oleh Syekh Reza dalam diskusi beliau berdua tadi adalah tentang boikot. Boikot produk-produk yang terafiliasi memberikan uang-uang kepada kaum Zionis untuk melakukan apa yang mereka lakukan hari ini, genosida pada saudara-saudara kita, dengan satu niat bahwa level boykot ini kita naikkan, bukan hanya sekedar boykot, tapi naikkan terus sampai cancel. Cancel ini betul-betul cancel, batalkan, hilangkan. Kita berdoa, kita berjuang agar produk tersebut hilang atas usaha yang kita kerjakan. Kami mungkin tidak bisa menyampaikan UBN sumber detailnya, tentu kami akan sampaikan kepada UBN, tapi mungkin belum bisa secara terbuka. Tapi dua sumber yang terkoneksi langsung dalam urusan produk ini, terkoneksi langsung, kami berbicara langsung karena terkait juga dengan apa yang Syekh Reza lakukan selama ini UBN. Dan Masya Allah, untuk Indonesia, Allahumma lakal hamd, boykot yang kita lakukan pada produk-produk besar yang terafiliasi dengan Zionis, data real. Kami berdua menyaksikannya. Bicara bab khusus nanti ya, kita akan dalami itu. Kembali ke kemanusiaan lagi. Jadi sekarang ini sejak gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan harus dimasukkan masih dipersulit. Dan anehnya, yang sudah masuk, yang sudah di gudang pun dihancurkan oleh Zionis. Ini. Yang sebagiannya dibuang ke tempat sampah. Jadi ini betul-betul bukan manusia.
dalam bahasa umum, kalau masih ada sekat-sekat bagi manusia untuk tinggal di bumi ini, bahwa jika ada bantuan kemanusiaan masih dilarang di muka bumi ini, berarti kita tidak punya kemanusiaan di situ. Mereka bukan manusia ya Ustaz. Bukan manusia lagi sudah. Ya, nah baik. Jadi itulah kondisinya. Nah sekarang, saya katakan tadi ada satu kampung ditembakin, kita mau kasih bantuan pun gak bisa. Dan celakanya lagi diperkuat dengan veto. Veto gencatan senjata oleh Amerika ini. Memalukan. Jadi saya masih bingung dengan orang yang belajar sama mereka itu. Orang yang masih bangga dengan mereka itu. Yang masih bangga sama Amerika itu saya bingung sebetulnya. Kalau saya juga bangga sama Amerikanya. Fine, untuk beberapa kasus dia maju. Untuk beberapa hal dia mungkin terdepan. Tetapi bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang gagal dalam menilai hal-hal yang sebetulnya ada yang luar biasa parahnya pada Amerika ini. Bersama Inggris. Seperti tidak ada kemanusiaan. Gencatan senjata yang kepentingan untuk kemanusiaan ini. Seandainya Israel itu betul-betul perang militer dengan perang militer, insya Allah kita nggak akan menuntut apapun, betul nggak? Asal jangan nembakin sipil. Ini persoalannya. Kalau militer lawan militer, silakan tempur di padang pasir sana. Tapi ini betul-betul tidak ada kemanusiaan. Di dalam Islam kita mengenal namanya akhlakul hurub. Akhlak dalam berperang. Maka kalau kita lihat kemarin betapa indahnya ya, tawanan ditangani dengan baik. Tapi kita nggak boleh juga karena Israel tidak memperlakukan dengan baik, lalu kita juga sama. Tidak boleh. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Nah saat ini coba bayangkan. Ketika Israel kemudian menghadapi perang lawan Gaza, seandainya nggak dibantu sama Amerika, insya Allah 1 pekan selesai. Seandainya nggak ditolong Amerika, nggak ditolong Inggris, ya nggak dibantuin nih si pengecut satu, habis oleh Gaza, betul nggak? Nah sekarang coba Anda lihat. Israel menghadapi Gaza, langsung uang datang 8 juta dolar. 8 miliar dolar maksud saya. Langsung kapal induk masuk. Langsung tentara turun. Langsung peluru meledak. Kita masih rapat. Kita masih KTT Arab Islam. Yang hasilnya Nol besar. ya zong. Cuma curhat di hadapan rakyat. Lah, Anda yang menyandra militer Anda yang dibayar oleh rakyat muslim sehingga tidak bisa berangkat, Anda yang berdosa. Sekarang harusnya kan OKI itu, dunia Islam itu, ngumpul bareng, kirimkan tentaranya, taruhlah pasukan perdamaian masuk, blok gitu kan. Gerak gitu loh kayak Amerika, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, bersatu kirim gitu kan. Dunia Islam kemana? Kira-kira kita masih percaya nggak dengan penguasa ini? Siapa yang harus turun? Makanya nggak usah perhatikan veto itu. Dan kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti berdoa. Insya Allah doa kita silah. Doa kita semua senjata. Tapi jangan nunggu disuruh nanti bareng-bareng baru nangis. Jangan sendiri-sendiri, itu lebih bagus. Akan sampai. Baik, nah sekarang saya mau masuk nih ke boykot. Syekh Reza ini. Kita semangati dulu ya. Boykot, fisabilillah. Fisabilillah sekarang juga. Lagi. Ingat kata fisabilillahnya ya.
Kalau cuma sekedar boykot nanti selesai perang balik lagi ya kacau itu. Berarti tidak fisabilillah. Nah, supaya lebih cerdas lagi nih. Boykot naik ke cancel itu seperti apa sih dan bagaimana agar ini berkesinambungan? Bismillah. Jadi kita nih fenomena boykot bukan baru. Kita dengar ya beberapa waktu yang lalu gitu ya, sekian tahun gitu ya, 2020, 21, 22 ya, 2018, mundur terus. Selalu kita dengar yang namanya boykot. Tapi tidak berlangsung lama. Seolah kita punya memori yang absent. Kayak orang amnesia gitu ya, yang kita punya semangat, kemudian kita terlupakan. Kali ini banyak para pemikir, analis yang ingin menaikkan level ini, nggak lagi kita bicara boykot, tapi let's cancel them. Write them off. Kenapa demikian? Karena ini sejatinya masalah kebebasan customer ataupun consumer preferences. Pilihan toh, setiap daripada kita bisa punya pilihan produk apa yang akan kita pakai. Dan sekarang telah terang benderang kemana produk-produk yang sekarang mungkin di masa yang lalu kita support ya. Dan ternyata support itu digunakan demi menjajah, demi membunuh, demi menyiksa, demi memporak-porandakan Palestine, kan begitu. Jadi canceling ini sebuah artinya filosofi baru yang mesti disikapi gitu ya. Dan ini bukan hanya ada di dunia Islam. Sangat banyak orang-orang yang belum berislam tetapi Allah berikan hati dan nurani yang tulus yang bisa melihat ini secara terang-terangan ya, dan ini bukan cerita, ini karena kami lihat sendiri ya. Jadi orang-orang New Zealand itu bisa berdiri di depan beberapa brand-brand ini dengan mengatakan not a dime, not a nickel. Kalau bahasa kita begini, kami tidak akan kasih Rp1 ataupun 1 perak pun ke outlet ini. Ketika itu menjadi suatu semangat dan pahamnya warga sekitar bahwa aliran dana ini digunakan demi memusnahkan, demi merusak, demi menjajah dengan seluruh keburukan-keburukannya, maka kita berharap dia mampu meruntuhkan ekonomi yang selama ini merupakan sumber dana daripada Zionist apartheid regime ini. Karena Zionist sejatinya sangat bergantung dengan brand, merek, ataupun aliran dana ini demi kelangsungan ekonomi mereka. Data terakhir kita lihat keluarnya dana per hari dan per minggu yang diamati oleh analis peperangan itu jumlahnya sangat dahsyat, tentunya bervariasi. Dan tanpa dibarengin dengan masuknya aliran dana baru dari outlet ataupun factories ataupun dari brand dan merek-merek ini, mereka kelimpungan. Jadi canceling them out ini maksudnya gini, yuk kita ambil suatu sikap, suatu keputusan bahwa kita tidak akan pernah lagi menggunakan barang itu. Tutup, close. Ya, jadi naik kelas. Jadi eskalasinya adalah kalau boykot itu menahan diri untuk tidak membeli gitu ya. Terkadang kita lupa. Menurut kita konflik telah selesai. Konflik ini nggak pernah selesai. Ini udah lebih dari 100 tahun. Benar Ustaz? Ini bukan barang baru. Ini bukan 7 Oktober. 7 Oktober hanyalah pembuka mata dunia secara gamblang. Mungkin sangat terbuka dibanding event-event sebelumnya. Atau agresi-agresi sebelumnya. Perang-perang sebelumnya. Nah maka
kita pun harus mengambil keputusan kemana rupiah yang akan kita belanjakan dan berazam untuk mampu memilih barang dan mencari alternatifnya, dan selalu ada alternatif. Ketika seorang mengatakan bahwa ketika kita tidak beli produk A, maka carikan kami produk B sebagai gantinya. Tentu itu lebih gampang. Tetapi ada kalanya seorang mengatakan produk A tidak ada alternatif, maka kami tidak bisa menghilangkannya, so we can't cancel them. Keadaan ini sejatinya tidak benar, karena kalaupun tidak ada alternatif dari produk A, maka kita katakan bahwa kita lebih baik tidak menggunakan produk itu, walaupun tanpa ada alternatif yang menurut kita mumpuni. Tapi keadaannya jauh lebih gampang dari itu bagi kita konsumen, karena selalu ada alternatif. So canceling the products memberikan kita suatu nuansa baru di mana kita berharap brand-brand tersebut runtuh dan tidak akan kembali lagi. Insya Allah. Kira-kira ada nggak produk tertentu gitu dan apa actionnya? Anda rasa begini, Ustaz. Ini sekarang daftar produk-produk itu ya, itu sudah menjadi rahasia umum bahwa kita semua tahu apa produk itu kan gitu ya. Yeah. Itu sangat jelas. Jadi rasanya ya kalau yang hemat Anda nih, Ustaz, kita tidak pernah melihat bahwa ini menjadi suatu halangan. Jadi di antara list ataupun daftar produk-produk tersebut, gak ada yang memberikan kita suatu kekhawatiran bahwa kita tidak bisa hidup dengan tanpa produk itu kan. Susu misalnya gimana? Nah, susu jelas. Karena ini pemain susu dan produsen susu. Dan daging. Jadi kita gini ya, susu. Sebagai petani peternak, New Zealand adalah alternatif yang mesti digunakan kalau kita bicara susu, selain tentunya produk lokal. Kenapa demikian? Ya, karena kalau kita lihat nama-nama besar, nama-nama raksasa konglomerat penghasil susu, Fonterra tentu menjadi alternatif. Kenapa? Bukan karena itu produk aneh, itu bukan. Tapi karena produknya Fonterra, Ustaz. Fonterra. Ya, Fonterra punya produk tadi kebetulan kami baru dari Fonterra tadi siang. Fonterra Indonesia ini di Indonesia kita punya produk seperti Enlin ya, Enmam, Anchor gitu ya. Terus kita punya berbagai, kalau Indonesia mungkin itu ya, nanti ada Meadow Fresh, ada Tip Top. Kenapa demikian? Karena Fonterra strukturnya adalah koperasi yang tidak mungkin selembar sahamnya pun bisa dimiliki oleh asing kan gitu. Jadi di New Zealand sendiri saham Fonterra itu hanya bisa dimiliki oleh 9.000-an petani peternak. Jadi tentu 9.000 orang saja. 9.000 orang. Ya. Oke, nah kita cerita ini supaya nanti bisa diadop di Indonesia nih. Insya Allah. Terus. Jadi maknanya begini. Ketika kita dengar, dan ini menarik ya, karena kompetitornya Fonterra. Fonterra ini perusahaan susu dan bentuk turunannya, maknanya kalau kita bicara produk turunan, ada susu, ada keju, ada mentega, ada casein, seluruh produknya ya. Ini merupakan perusahaan nomor 3 terbesar di dunia untuk penghasil dairy products atau susu dan produk turunannya. Menariknya pasar-pasar lain itu yang mendukung atau didukung oleh produk-produk nama-nama besar yang mendukung rezim Zionist apartheid ini, itu sekarang terimbas besar gitu ya, karena masyarakat dunia pun sangat sadar bahwa tidak ada seseorang yang punya rasa kemanusiaan mampu dan bisa mentolerir keadaan ini, Ustaz. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana alternatif, kita tentu produknya Fonterra, karena itu jelas sekali petani yang menghasilkan produk baik, proteinnya yang terjamin dengan iklim dan keadaan environment yang mumpuni. Dan tentunya artinya alternatifnya banyak ya. Sangat banyak. Dan itu yang real kita lihat sekarang. Oke.
Justru kebanyakan susu yang beredar ini seperti bermanfaat nggak sih yang beredar di Indonesia ini? Terutama dari produk-produk mereka. Untuk Indonesia, kalau kita lihat yang namanya Enmam, tentu itu buat ibu-ibu ya, buat ibu-ibu. Maksud saya gini, bukan punya Fonterra, jadi produk yang ada afiliasi ke Zionis ini, susu mereka gimana? Oke, mungkin secara standar susu ini kita susah untuk mengatakan detail spesifikasinya karena mungkin setiap produk punya komposisi tersendiri. Misalnya kemarin ada salah resep tuh anak-anak disuruh minum susu tapi banyakkan gulanya gitu. Oh iya, nah jadi Gimana gini, itu? kalau tentu gini ya, kita tidak ingin komposisi gula yang berlebihan di dalam susu dan sejatinya gula tidak perlu tambahan gula di dalam susu. Jadi ibu-ibu, bapak ya, dan yang ketika punya anak atau mengasup susu, Jangan gula, jangan pula asam sulfat ya. ya, ya. Nah ini menarik ya kalau kita bicara asam sulfur ini ya. Ini sulfuric acid. Sulfuric acid itu kita gunakan. Anda gunakan itu Ustaz untuk ngegosok dinding. Ini beneran. Ya, untuk menggosok dinding-dinding tangki-tangki stainless susu kita. Oh gitu. Ya. Bagus ya. Untuk merontokkan apa ya? Dinding-dinding itu ya. Kerak-kerak ya. Ya, kerak-kerak Ya, itu. itu kita gunakan. Berarti yang mukanya berkerak tuh boleh pakai asam sulfat ya. Gitu ya. Dan untuk merontokkan protein-protein yang ada di dinding-dinding stainless steel. Jadi nggak perlu ada tambahan gula ya di situ ya. Sangat tidak perlu ya. Nih orang-orang tua kadang beli susu ya banyak supaya anaknya minum susu ternyata minum gula juga. Gitu. Baik, ini menarik. Jadi mungkin Teteh perlu tambahin lagi soal boykot bahwa boykot ternyata betul-betul terbukti berperan gitu. Ya, menyambung yang tadi Teteh sampaikan, alhamdulillah apa yang dikerjakan oleh kita, ini khususnya pasti ibu-ibu ya Pak ya, karena yang memilih kan ya produk-produk apa yang harus dipakai di rumah ya, lalu bagaimana ketika keluarga akan keluar sama-sama misalnya ya, mau pergi kemana, makan apa, ya mungkin kami tidak menjelaskan dengan detail sumbernya, hanya kepada UBN saja begitu ya. Tetapi sumber ini sangat valid karena terkait dengan apa yang juga Syekh kerjakan ya, kami kerjakan. Dan sumber ini mengatakan bahwa salah satu produk besar ya yang betul-betul menjadi bagian dari gerakan boykot ini, maka omsetnya ya, perputarannya, omsetnya saat ini sudah drop 50%. 50%. Ya. Ini sebetulnya bukan cuma angka yang kita bicarakan. Kita bicara boykot itu, angka itu hanya salah satu sudut ya yang meyakinkan kita. Tapi yang paling penting, liyasu'u wujuhahum. Ya ini yang pertama. Jadi ketika kita boykot dan kita serang produk mereka itu wajah mereka tuh muram. Hati mereka sakit. Karena Tuhan mereka kita hantam. Uangnya, ekonominya. Allahu Akbar gitu ya. Jadi penurunan angka ini bukan semata-mata dilihat dari sisi aset tetapi dari sisi brand. Brand mereka juga menjadi rusak, benar gak? Nah lakukan terus itu. Seperti kaum juliders itu. Julid fisabilillah itu. Jatuhkan mental mereka gitu kan. Sampai mereka istilah orang Indonesia kena mental gitu. Nah bisnis mereka pun sebetulnya banyak menjual mitos. Produk kamilah yang paling bagus, yang paling laku, jutaan orang konsumennya. Mitos yang dia jual. Ketika kita boykot, itu mitosnya itu langsung hilang, ternyata gitu-gitu doang. Dan ternyata insya Allah kita sehat tanpa produk dia. Kita akan kaya dan mereka miskin. Palestina akan kuat dan mereka akan lemah. Itu yang ada dalam benak kita kalau kita boykot. Tapi bukan berarti mengharamkan. Ya,
pernah satu hari saya dikasih air produk mereka, nggak ada air juga, dan kemudian dikasihnya cuma itu. Boykot ini dan cancel ini tadi yang diceritakan, ya tetap boleh diminum. Waktu kita bikin aksi, ada perusahaan ayam going, ini istilah Upin Ipin sebetulnya. Nawarkan diskon. Itu panitia kejamangan, jangan. Walaupun saya lihat matanya doyan juga Chris sebetulnya gitu kan. Menurut saya kalau dia kasih gratis ambil aja dan kasih fakir miskin. Boleh nggak dimakan? Boleh aja gitu. Tapi kalau perlu tingkatnya sampai ke cancel. Jangan 1 rupiah pun masuk ke dia. Gitu kan? Nah yang sakit itu bukan cuma dari sisi aset atau omset mereka turun. Tetapi brand mereka jatuh. Dan yang paling tinggi, mitos mereka hancur dan akhirnya Tuhan mereka pun jadi lemah. Nah itulah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan kepala-kepala berhala di sekeliling Ka'bah. Kan pada mikir semua kan setelah itu ya. Ternyata selama ini mereka hanya menyembah mitos. Kalau kita nggak pakai punya mereka gimana kita? HP kita kan buatan dia kan gitu ya. Apalah macam-macam. Sistem keuangan kita juga tidak mungkin kalau nggak kita pakai punya dia nanti begini-gini. Mitos gitu. Lawan terus. Sampai Palestina merdeka. Allahu Akbar. Dan ini kesempatan sebenarnya Ustaz. Kesempatan. Karena kita ya, meluruskan ya bahwa tidak ada kalau kita bicara apakah produk yang halal walaupun dari mereka itu tetap halal. Tidak ada suatu ikhtilaf di sini. Tapi kita ingin menjatuhkan suatu sanksi terhadap sosial ya, secara ekonomi bahwa kita tidak lagi mensupport produk-produk yang dananya dialirkan ke sana. Nah, kalau kita sampai kepada tahapan cancel or canceling the man, ini berarti adanya ruang vakum. Yang mana tentu kita berharap setelah kita cancel teman-teman semua bangkit mengisi kekosongan itu kan begitu. Nah ini poin kedua nanti kita nih. Bagaimana penguatan ekonomi kita ke dalamnya. Nah, menarik nih. Ustaz Deden. Baik Ustaz. Kaifal hal? Alhamdulillah bikhair. Saya nyimak dari itu Ustaz. Dari tadi udah tazkiyatun nafas dan sekarang kita masuk dari obrolan tadi Ustaz Deden ini. Tentang boykot terutama. Supaya punya nilai ibadah dan punya nilai jihad ini. Maka tadi kita bikin boykot fisabilillah. Itu istilahnya secara syar'i gimana sih menurut antum? Dan punya nilai enggak tuh istilah itu? Baik Ustaz. Jihad itu tidak mesti terbayang di pikiran kita mengangkat senjata bertempur. Ya apalagi zaman ini ya, zaman teknologi ya. Ternyata julid bagian dari jihad maksudnya. Nah di situ Ustaz. Nah, silakan jelasin. Tetapi jihad itu bisa dilakukan dengan semua gerakan yang dapat melumpuhkan kekuatan mereka. Kekuatan mereka bertumpu pada harta. Maka jihad yang sebenarnya jihad saat ini yang bisa dilakukan oleh semua manusia di dunia, khususnya umat Islam, jihad fisabilillah adalah melakukan boikot itu. Tadi di Tazkiyatun Nafas Ustaz dibahas tentang ghazwah dan sariyah yang dilancarkan oleh Rasulullah sebelum perang Badar. Ada 3 sariyah, ada 2 ghazwah yang terjadi sebelum perang Badar. Kelima-limanya ini berkaitan dengan boikot ekonomi, Ustaz. Iya. Sebelum meletus perang Badar, Rasulullah terlebih dahulu memboikot jalur dagang orang-orang Quraisy. Nah, jalur dagangnya dipotong ya, belum produk nih, baru infrastrukturnya. Infrastrukturnya dipotong sehingga mereka
untuk bisa merealisasikan bisnis-bisnis mereka itu harus muter keliling jauh dengan ongkos yang begitu mahal. Biaya produksi tinggi akhirnya Biaya produksi transportasinya. tinggi, biaya semuanya jadi tinggi. Bagus. Bagus. Artinya itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abdullah bin Jahash ketika membuka surat Rasulullah dan isinya itu harus sampai ke tempat yang namanya Nakhlah, dia mengatakan, aku akan sampai ke Nakhlah. Kalian mau ikut silahkan atau mau pulang silahkan. Kalau aku memilih mati di jalan ini. Itu Abdullah bin Jahash ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk memboikot jalur Nakhlah, Ustaz. Rela mati gitu ya. Rela mati untuk menaklukkan jalur Nakhlah itu. Iya. Artinya, pahami jihad itu sebagaimana dulu Rasulullah melakukannya. Sebagaimana dahulu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dan memerintahkannya kepada para sahabat. Dan jangan pernah kendur. Saya punya gerakan murojaah ini, Ustaz. Iya. Karena para penghafal pun, penghafal Quran semangat juga suka kendor. Maka ada Iya. gerakan Indonesia Murojaah. Nah sekarang boykot ini, jihad-jihad besar ini harus dimurojaah juga, Ustaz. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Takbir. Boykot, boykot. Fisabilillah. Cancel. Fisabilillah sekarang juga. Masya Allah, mantap Ustaz Deden. Jadi sampai Abdullah bin Jahash. Ada lagi? Artinya begini Ustaz, pentingnya melumpuhkan ekonomi orang-orang kafir itu. Nah, bagus. Ya. Penting di situ. Iya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Produk-produk yang menjajah dunia Islam saat ini, produk-produk Yahudi yang menjajah dunia Islam, itu adalah produk-produk yang kalau kita tidak konsumsi, kita nggak bakal mati. Allahu Akbar. Misalkan kita nggak makan mati nggak? Enggak, Sehat malah ya. malah sehat. Artinya mudah sekali dilakukan. Artinya kita semangat banget nih Ustaz. Memboikot produk mereka itu lebih mudah dibanding dengan apa yang dihadapi oleh Abdullah bin Jahash ketika harus menaruhkan nyawanya Allahu di Akbar. Nakhlah itu. Coba Nakhlah itu pasukannya saat itu Abdullah bin Jahash cuma 80 orang. Jarak dari Madinah ke Nakhlah itu 480 km. Iya. Sementara kafilah dagang orang Quraisy itu dikawal sedikitnya 300 orang, Ustaz. Bayangkan tuh dari Jeddah ke Madinah atau Madinah ke Mekah itu 450 kilo. Yang udah pernah haji umroh tahu kan rasanya perjalanan. Nah sekarang naik kuda loh ke situ. Siang malam. Kalau Iya. naik kuda. Nah, Kalau naik kuda. kalau naik kuda. Kalau naik kuda. Karena kuda udah paling keren. Udah, ya udah Iya. paling keren tuh. Iya. Ya. Coba naik onta gitu, ngong tiap malam gitu ya. Siang malam itu pun bagus kalau masih pakai tudung ya enggak? Kalau nggak pakai tudung, wih, padang pasir gitu kan. 480 kilo, cuma 80 orang. Lawan berapa tadi? 300 orang yang siap menghadang jalur bisnis ini. Ini boykot ini penting. Sebetulnya secara ekonomi orang-orang Arab itu udah diboykot sama Israel. Tahu nggak ini boykot apa? Terusan Suez. Dibikin jalurnya jalur India. Sehingga dunia teluk itu sekarang banyak bermain dengan India. Mesir, dunia Arab dibikin miskin. Bodohnya kita mau. Gara-gara nggak belajar sirah. Terusin Ustaz Deden, biar pada paham nih. Iya, Ustaz. Di surah Abasa itu ayat 24, fal yang zuril insanu ila ta'ami. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Loh, itu sifatnya perintah. Perintah itu. Jadi perintah memperhatikan makanan itu mengikat kalau kata ulama. Terus. Betul Ustaz. Karena
manusia yang tidak memikirkan makanannya itu akan jatuh menjadi manusia yang disebut di ayat 17 surah Abasa, yaitu qutilal insanu ma akfarah. La haula wala quwata illa billah. Matilah manusia itu. Terhinalah manusia, terkutuklah manusia, betapa kufurnya manusia ke Allah. Ini dimulai dari manusia tersebut tidak mau memperhatikan makanannya. Misalnya, ma aku lapar mau beli itu Terus emaknya bilang, oh udah nggak apa-apa kamu sana, mama mau ngopi dulu di S. Ya, kutilal insanu ma akfarah. Ya, kalau sampai dalam kondisi seperti ini, Allah bilang matilah kamu tuh. Ya, betapa kufurnya kamu kepada Allah dari sisi makanan. Biar pahit di otak nih, biar pahit begini kira-kira. Nih, Anda yang masih ngopi di kopi MS itu, lu sama aja Dracula lagi minum darah. Betul nggak? Lu minum darah lu di situ. Gara-gara mereka inilah ya pembantaian itu terjadi dan mereka yang membiayai. Nah itu pekan lalu sudah kita kasih lihat. Nah, lu juga yang makan ayam goreng di situ lu vampir lo. Ya, mending makan ayam penyet. Ya, mbok siapa gitu ya. Makan, kalau saya suka ayam pop. Wah, ayam pop siapa? Si Udah gitu. Ayam pop siapa? Si Uni gitu. Kopinya kopi mana? Kopi Aceh, kopi Lampung, ya betul. Kopi Medan, keren nggak? Wah keren banget. Nah sekarang saya mau lanjut ke Syekh Reza. Bagaimana menghidupkan ekonomi dalam negeri dengan kondisi momen boykot begini? Ya, bismillah. Jadi dengan terjadinya vakumnya kekuatan tadi ataupun hilangnya produk-produk yang gini, 50% tadi data tadi ya, seberapa lama kira-kira antum pikir sesuatu yang ditopang dengan merek, dengan advertising, dengan kekuatan itu tahan ketika 50% hilang. Ya, dan itu mitos ya sebetulnya pada akhirnya ya. Jadi bahasa kita gini, runway-nya seberapa panjang lagi gitu ya. Nafasnya seberapa panjang lagi. Ini tinggal bahasa kita ini cuma hitungan bulan kan gitu ya. Kalau realisasinya di lapangan seberapa lama gedung-gedung besar itu ya ongkos-ongkos besar yang bahasa kita dipinjam itu juga bukan uang sendiri kan begitu ya. Dengan turun 50-60%. Kalau kita konsisten ya, tentunya kita eskalasikan dan we cancel them ya, kita cancel itu. Pergerakan ekonomi yang diharapkan sebagai penguatan ekonomi umat seharusnya kita mengisi ruang-ruang itu. Dia akan menjadi ruang-ruang vakum yang semua kita bisa isi. Ya, dan ada penggantinya ya. pasti. Ya. Kita lihat ya. Ketika sebuah franchise besar meninggalkan Rusia. Iya. Di awal ya, kita lihat ya. Lihat apa yang terjadi. Dalam hitungan bulan, penggantinya muncul dan ternyata lebih kuat. Kan Keren. terbukti. Jadi bahasa kita begini, ada hal-hal yang memang bisa dibuktikan secara empiris. Dan sudah kita lihat contohnya berulang-ulang. Tidak butuh waktu lama kan. Kalau nggak salah, tergantikan. itu terjadi di Qatar juga waktu Qatar diboykot kan. Ya. Secara produk makanan. Nah, Oleh negara-negara tetangga. tetangga. Padahal si Qatar ini pembeli terbesar loh. Dari negara Teluk. Nah, Sekarang Qatar bikin sendiri. yang menarik ya Kapok gitu ya. dalam industri yang memang Anda pahami benar, gini, kalau Saudi punya Al-Marai, gitu ya, Iya. enggak ini bicara Al-Marai. susu, bicara susu. Taunya Ternakan. ayam doang. Hah? Ini taunya ayam doang dia. Iya. baik. Iya. Jadi Qatar sekarang punya Biladuna. Biladuna. Iya. Itu erat kaitannya dengan New Zealand karena banyak pakar-pakar kita yang kita perbantukan ke sana. Iya, iya. Sehingga sekarang Biladuna ini
Ya luar biasa kan? Iya. Menjadi suatu produk yang ya bahasa kita sekarang hadirlah industri itu yang mungkin pada saat sebelum embargo negara-negara teluk mungkin Qatar tidak pernah berpikir harus punya peternakan sapi perah dan potong, Betul. terutama perah gitu ya. Ya, karena mengandalkan gas sudah banyak ya, banyak Iya, duit. Ya. karena lebih murah beli mungkin gitu ya, Iya. atau bahasa kita lebih murah punya kontrak dengan Al-Marai gitu ya. Betul. Dan ini keadaan di lapangan. Ini kan bahasa kita sedang membahas analisa ekonominya. Iya. Terjadi embargo itu, bahkan tanaman-tanaman hidroponik pun mulai digarap oleh Qatar. Iya. Pertanian pun maju. Iya. Ini bukti bahwa sejatinya dan seharusnya kita jangan sampai menjadi gini. Kita mampu, we cancel the out, kemudian kita menjadi importer lagi dengan melalui ini yang kita nggak mau. Karena begini. Karena kalau yang kita lakukan itu berarti kita sebagai bangsa kita tidak berdaulat. Dan ini pandangan ya, Bapak, Ibu, saudara, saudari semua. Anda punya pandangan gini, negara tidak pernah merdeka dan berdaulat kecuali seluruh pangannya dia bisa hasilkan sendiri. Dan itu seharusnya menjadi standing position. Itu adalah apa ya, standing position? Sikap yang kita pilih gitu ya. Jadi standing position kita adalah kita yakin bahwa negara yang merdeka dan berdaulat itu dia bisa memberikan atau menghasilkan pangan, sandang dan papan buat rakyatnya. Penting itu, Ustaz. Baik. Jadi sangat susah kita katakan kita telah merdeka kalau itu tidak terpenuhi. Bisa saja belum merdeka ya kalau selama sandang pangan dan papan masih bergantung sama orang lain ya. Nah. Baik, kelihatannya saya perlu selingan sedikit bagaimana kreasi anak pang di Jogja ya, yang kemarin kita lihat kreasi-kreasinya anak-anak Jogja, dan ini butuh perhatian dari kita semua supaya terinspirasi sebelum nanti kita juga akan melakukan hal-hal besar, terutama bagaimana kita mandiri dalam hal sandang, mandiri dalam hal pangan, kalau perlu papan, paku, lem, sampai gadgetnya sendiri ya. Insya Allah nanti HP-nya merek Indonesia, chipnya juga bikinan anak Indonesia. Allahu Akbar. Nggak bergantung lagi, begitu juga sistem keuangannya, siap. Kita nggak perlu bergantung sama YouTube lagi. Ya, bikin lagi apa tube sendiri. Ya, insya Allah anak Indonesia hebat-hebat. Buktinya ada pengusaha sapi di New Zealand, orangnya sudah di sini sekarang. Masya Allah. Ya, padahal bidangnya bukan peternakan kalau nggak salah ya. Anda bilang peternakan, Ustaz. Tapi yang majornya apa? Anda emang sekolahnya peternakan dari pertama. Dari dulu ya. Nah. Dari SMA. Jadi bahasa kita gini, anak istiqamah di urusan peternakan. Peternakan ini ya. Masya Allah, itu sirahnya para nabi di peternakan ya. Baik, kita lihat videonya. Bagaimana kreativitas anak-anak pang Jogja yang pro Palestina. تبكي والرؤساء محتفلة براسنا عم ترتق في الويسكي والجيش الصهيوني في بيت المقدس متكي شكون اللي غيحس بيهم عليك ربي نشكي بس كتبيع الارواح باش تحافظ على السلطة. Apa tuh keterangannya tadi itu? Tentang kreativitas anak-anak pang ya. Diam-diam mereka ini anak-anak yang sebetulnya punya kemampuan tapi entah bagaimana jalan hidup yang mereka pilih, tapi ketika ada peristiwa pembantaian kemanusiaan, rasa kemanusiaan yang muncul, kemudian diekspresikan lewat fitrah seninya yang Allah berikan kepada mereka.
Nah, ini terakhir nih. Kepada Teteh nih. Udah ada semua di sini. Ayo, kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Masya Allah, luar biasa ternyata orang-orang hebatnya ada di sini. Itu tadi apa? Ceritain dong. Ini kita jamaah di sini lagi masih belum sempat ngeliat semuanya nih. Terpaku pada keindahannya. Silakan. Sebelumnya alhamdulillah terima kasih Ustadz Bahtiar Nasir yang saya hormati, Kiai Haji Deden Mahyarudin, Hajah Hatijah Peggy Melati Sukma, dan Syekh Iya, Dr. Reza Abdul Jabar. Eh, iya, Klarifikasi sebentar. Mohon iya. maaf sebenarnya kami bukan anak pang, tapi kami Tuh pelaku salah paham grafiti. saya nih. Eh, Tuh kami- graffiti. Saya salah takutnya info nih nanti makanya. takutnya nanti anak-anak pang yang lain malah tersinggung karena Iya, iya, pendidikannya iya, dipakai. Nah, iya, iya, iya. Jadi Oke. anak-anak graffiti ya. Iya, iya Ustadz. Ya oke, bagus. Lanjut. Oke, jadi pergerakan ini kami mulai tadinya atas keresahan eh, individu masing-masing yang ternyata bisa kami bisa saling membaca dari story-story Instagram dan sosial media yang lainnya. Dan ternyata kami punya pandangan yang sama dan merasa risih juga dengan eh, efek-efek yang ditimbulkan dari pergerakan di Palestina 7 Oktober itu, dan itu sangat menggugah kami yang selama ini ternyata kami sempat mati suri dan tidak memperhatikan tentang isu Palestina yang sebenarnya sudah puluhan tahun gitu. Lalu kami menyatukan keresahan itu, dan sebenarnya kami juga adalah pelaku grafiti yang sudah 20 tahun pensiun di Jogja ini. Dan alhamdulillahnya nama kami pun masih laku di teman-teman grafiti yang lain. Jadi ketika kami mengusulkan satu pergerakan ini masih diamini oleh mayoritas teman-teman grafiti di Jogja. Eh, Terus kami coba menggalang, sebenarnya bukan menggalang donasi, tapi kami cuma men-share bahwa kami akan bergerak buat menggambarkan keresahan kami tentang Palestina dan penjajahan Israel ini. Semua merespon dengan baik. Ada yang memberikan logistik berupa bahan, cat, makanan, minuman, uang. Oh, Alhamdulillah. iya, 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 iya. Itu ditulisnya di mana itu dan apa bahannya itu? Kami Di menggunakan latar belakang mana? Di jalan apa itu? kalau yang di video tadi itu di daerah Pojok Beteng, itu satu arah kalau mau ke 0 km itu kalau itu Iya, 0 km Jogja mau ke arah selatan ke Jogokarian, iya. itu satu arah. Terus Ah, yang stop genocide itu dia di daerah Gondomanan, sebelah timurnya persis 0 km. iya. Itu apa aja ekspresinya dalam bentuk gambar apa itu yang antum ekspresikan di situ? eh yang untuk di Jokteng itu, yang di Pojok Beteng itu, yang di atas itu adalah seruan utama kami. Jadi kami menuliskan tulisan Free Palestine dengan sangat besar dan dengan huruf-huruf yang tegas gitu. Jadi itu maksud dari kami adalah untuk memberikan satu gangguan visual buat masyarakat-masyarakat yang mungkin kurang peduli atau acuh tak acuh gitulah ya. Agar mereka mulai terdistraksi pikirannya, dan lalu mau nggak mau harus kita paksa biar mereka memikirkan itu bahwa saudara-saudara kita tuh ditindas di sana gitu. Jadi mereka akan merasakan terganggu di sosial media, merasa terganggu di ruang publik yang nyata gitu. Jadi harapan kami adalah buat eh, agar masyarakat merespon juga dengan kepedulian yang lebih lanjut untuk isu-isu ini. Kami juga menuliskan pembukaan UUD 45 alinea 1 untuk menegaskan juga bahwa dasar negara kita ini
juga berbicara ke arah sana. Jadi ini bukan semata-mata isu yang mungkin kalau konotasi negatifnya cuma buat me- mengglorifikasi masalah agama tertentu gitu. Jadi bahwa kita memang secara konstitusi pun punya dasar ke situ gitu loh. Berapa Terus orang yang bergerak bersama Anda saat ini? eh, kelompok kami yang inti ada 5 orang. Tapi Iya. untuk bantuan-bantuan tak terduga ini bisa lebih dari 10 orang, Tat, alhamdulillah. Berapa lama Anda mengerjakan itu semua? Untuk di pergerakan awal itu kita punya target 1 malam 2 tempat strategis, dan tempat yang kami incar adalah selalu tempat yang harus strategis agar selalu dibaca orang. Dan itu sekali bekerja dalam berapa jam satu malam? Mungkin 5 jam, Begadang jadi ya? ya begitulah. Habis sholat subuh tidur. Ya, alhamdulillah masih Itu sempat sholat subuh. di tempat-tempat itu nggak dilarang untuk coret-coret seperti itu? Ah, itu mungkin berhubungan Artinya juga dengan sebelum menulis di situ, sebelum menggores itu, izin dulu nggak? ada yang jadi gini, kalau kehidupan tembok-tembok grafiti di Jogja ini ada yang dia secara resmi secara tidak resmi dia menjadi legal, ada juga yang hasil kenekatan kami, kalau sejujurnya seperti itu, Tat. Iya. Artinya ini milik publik dan kita bukan ngotorin tapi justru memberikan pesan dan Ya, karyanya karya indah. Dan saya lihat memang juga penuh idealisme. Masya Allah, 2 jempol buat antum semua. Kalau gitu kapan-kapan ke Jakarta ya. siap, Ustaz. Ya, cari posisi-posisi yang kalau di Jakarta ini banyak macet, jadi menikmati kalau dipasang tempat-tempat strategis ya. Masjid suci, tanah suci, umat Islam, Masjidil Aqsa. Maka ini bukan hanya tanggung jawab saudara-saudara kita di Palestina, tapi ini tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Kalau untuk ukuran yang di video tadi mungkin sekitar 5 kali 25 kilo mungkin untuk cat temboknya ya, belum termasuk cat semprot. 25 kilo, belum Ya, terus cat semprot. ya. Berapa tuh anggarannya kira-kira sekilo kali 25? Ya, berapa ya, Tat? Ya, alhamdulillah pokoknya donatur selalu ada, Tat. Iya. Maksudnya itu cat-cat yang berkualitas ya, yang tahan lama sampai berapa lama gitu. Di Ya, areal alhamdulillah kita bisa beli yang seperti itu. berkualitas bagus ya. Ya. Masya Allah. Terus berkarya dan memberikan inspirasi, gelorakan semangat perjuangan sampai Palestina merdeka. Kayaknya Amin. setelah dijelasin baru kita tahu ya. Aplaus buat mereka ya. Terima kasih. Ya bagus banget. Tanpa terasa kita sudah di penghujung waktu dan bahkan sudah lewat nih ya 7 menit. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat malam hari ini. Mungkin Syekh Reza bisa kasih satu closing statement sama Teteh dan Ustaz Deden sebelum kita tutup dengan doa. Baik. Bismillah. Jadi dalam setiap kesempatan ya, isu Palestina ini adalah isu akidah buat kita. Dalam akidah Ahlus Sunnah kita tidak punya satu keraguan apapun bahwa disinilah kita berdiri. Ini akidah kita. Kita tidak sedang bicara hal ringan. Kita sedang bicara kiblat pertama kaum muslimin. Kita bicara tentang Al-Aqsa Asy-Syarif. Kita sedang bicara Al-Quds. Ya. Kita sedang bicara sesuatu yang sangat-sangat berharga atas diri kita kaum muslimin ya Rabb. Ya. Tentunya kita semua minta sama Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzah. Bahwa kita juga Allah berikan taufik, hidayah dan inayah untuk bisa berdiri di posisi yang benar. Ya. Dan kita nggak pernah lupa ya, tidak pernah lupa bahwa di dalam sujud-sujud kita, di dalam tasyahud kita, untuk minta kepada Allah Rabbul Izzah,
agar kemenangan ini Allah segerakan dan kita berada di barisan yang Allah ridai. Amin. Kemenangannya pasti, tapi di mana antum berdiri, itu yang mesti kita sikapi. Allah tidak pernah butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Urusan ini urusan simple. Wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah, telah berada di dalam Islam, bantulah agama Allah. Dan Allah akan pasti beri kita kemenangan Allahu Akbar. dan memantapkan langkah kita insya Allah. Jazakallah Jadi khair. bersama ya kita coba itu type. Silakan Teteh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, jamaah seluruhnya, perlu terus kita ingatkan diri kita, tegakkan lagi azam kita terkait urusan kepalestinaan ini. Doa-doa tidak pernah boleh tertinggalkan. Ustadz Bakhtiar menyampaikan itulah senjata kita, doa silahul mu'min. Para ayah, para ibu, semangatlah tolabul ilmi tentang perjalanan kepalestinaan ini, Baitul Maqdis, Al-Quds Al-Syarif, Masjidil Aqsa. Mengapa? Karena kita harus terus menyampaikan kepada generasi penerus, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tanpa kita tolabul ilmi mungkin kita akan kesusahan menyampaikannya. Termasuk buka mata, buka telinga, sejak hari ini terus memperhatikan keadaan saudara-saudara kita di Palestina sampai hari kemenangan itu tiba. Amin. Jangan lupa lakukan yang kita bisa. Kalau kita bisa berangkatkan harta kita untuk bantuan-bantuan kemanusiaan. Ustadz tadi sampaikan bantuan kemanusiaan dicegah, dihancurkan. Apa yang kita pernah bangun dibombardir. Tapi insya Allah semua sudah tercatat sebagai amal salih yang kita kerjakan menjemput hari kemenangan itu tiba. Berangkatkan harta kita, boykot kita lakukan, cancel kita lakukan, tolabul ilmi, doa terus menerus, jangan pernah menyerah. Kita pastikan seluruh generasi selanjutnya akan tahu dan mengerti tentang kebiadaban kaum Zionis ini, dan kita insya Allah akan bersaksi di hari penghisaban bahwa saudara-saudara kita di garis depan telah mewakili kita dalam menjemput hari kemenangan itu. Semoga Allah Amin. merahmati semua ikhtiar kita. Amin. Amin ya Allah. Silakan Ustaz Deden. Langsung saya baca doa tutup aja Ustaz. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ربنا الذي خلق الإنسان من علق يا ربنا الأكرم علمنا ما لم نعلم كما علمتنا بالقلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma amin. Amerika memveto gencatan senjata di Dewan Keamanan karena menyangka akan bisa menghabiskan perlawanan sehabis-habisnya. Amerika mengira dengan memboikot dan memblokade bersama Israel bahwa Gaza akan punah. Tapi Amerika lupa. Atau memang tidak tahu. Dan Israel dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di perang Khandaq Rasulullah SAW diblokade. Rasulullah diboikot sampai makan daun kering. Memang ada sahabat yang kesusahan. Insya Allah pasukan angin akan datang dan menerbangkan semua kekuatan mereka dan hancur semuanya. Insya Allah jumpa lagi pekan depan bersama Kingmaker.
dengan narasumber-narasumber yang memang sekualitas dengan Kingmaker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.